Salve Sobat Katolik, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas dua ajaran sesat yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Nah, apa saja ajaran sesat tersebut? Yang pertama, kita akan membahas Arianisme, yang kedua, Nestorianisme. Sekarang, mari kita bahas. Arianisme adalah bid'ah atau ajaran sesat yang besar pengaruhnya dalam sejarah gereja. Nah, pandangan utama Arianisme ini tentang hubungan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang setara dengan Allah Bapa, melainkan ciptaan yang sangat mulia, lebih tinggi dari manusia, dan berkedudukan sebagai ciptaan dan tidak kekal seperti Allah Bapa. Tokoh pelopor Arianisme ini adalah seorang imam dari Alexandria yang hidup pada abad keempat Masehi, yaitu Arius. Nah, Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus merupakan ciptaan yang unggul, dan ajaran sesat Arius ini menyangkal keilahian Yesus. Ajaran Arius mengatakan bahwa Allah Bapa hanya sebatas Allah Bapa dalam prinsip teologinya. Allah Bapa dalam ajarannya, Arius mengatakan bahwa Allah hanya sebatas Allah Bapa saja. Dalam prinsip teologinya, Allah bukan hanya tidak diciptakan, namun juga tidak dilahirkan, atau agenetos. Arius juga menolak ajaran gereja yang mengatakan bahwa putra lahir dari Bapa. Akibatnya adalah bahwa putra atau sang logos Allah benar-benar bukan Allah. Arius berpendapat bahwa putra Allah merupakan ciptaan Allah yang pertama dan juga merupakan ciptaan yang unggul. Dengan demikian, Arius menegaskan bahwa Sang Sabda tidak berasal dari hakikat ilahi, sehingga ia berbeda dengan Allah Bapa. Arius juga menegaskan bahwa Roh Kudus merupakan ciptaan Logos. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Arius menjadikan Yesus Kristus sebagai manusia setengah dewa. Yesus tidak dianggap sebagai sungguh-sungguh Allah dan manusia. Nah, Arius menyimpulkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan satu Allah, melainkan tiga keilahian. Arianisme berpendapat bahwa Allah yang esa dan tinggi berada jauh dalam transendensi yang tak dapat terjangkau, sehingga tidak mungkin langsung berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, Logos atau Sang Putra tidak dianggap sebagai Allah sejati yang berasal dari Allah sejati. Namun, menurut Arius, Logos adalah sifat Allah yang tidak kekal, seperti Allah Bapa. Logos merupakan ciptaan pertama dan paling mulia, karena keberadaannya langsung berasal dari Allah. Sementara ciptaan yang lain merupakan ciptaan Logos. Meskipun demikian, Logos tetaplah makhluk ciptaan, karena pernah ada saat ketika Logos belum ada. Dalam inkarnasinya, Logos mengambil bentuk manusia secara penuh. Arianisme berpendapat bahwa Allah yang esa dan tinggi berada jauh dalam transendensi yang tak dapat terjangkau, sehingga tidak mungkin berhubungan langsung dengan manusia. Sesuai dengan pandangan Platonisme, oleh karena itu, Logos atau Sang Putra tidak dianggap sebagai Allah sejati yang berasal dari Allah sejati. Namun, menurut Arius, Logos atau Sang Putra adalah sifat Allah yang tidak kekal seperti Allah Bapa. Logos merupakan ciptaan pertama dan paling mulia karena keberadaannya langsung berasal dari Allah. Sementara semua ciptaan lain yang diciptakan melalui Logos. Meskipun demikian, Logos atau Sang Putra tetaplah makhluk ciptaan, karena pada saatnya ketika Logos belum ada, namun dalam inkarnasinya Logos mengambil bentuk
manusia secara penuh, bahkan menggantikan jiwa manusia dalam diri Yesus. Artinya, Yesus tidak memiliki jiwa manusiawi karena telah digantikan oleh Logos Ilahi. Sepanjang hidupnya, Yesus terus berkembang menuju kesempurnaan, hingga akhirnya disebut sebagai Allah. Nah, ketika gereja mengalami pergejolakan saat munculnya ajaran bid'ah oleh Arius, maka gereja melaksanakan konsili. Nah, para bapak gereja sangat peduli akan ajaran-ajaran gereja yang harus ditegaskan, karena harus melawan ajaran sesat yang dipelopori oleh Arius, yaitu Arianisme. Nah, konsili Nisea ini berisi tentang pengakuan Imam Nisea yang dipandang sebagai dasar kekristenan yang ortodoks baik dalam gereja timur maupun gereja barat. Nah, meskipun fokusnya bersifat kristologis, namun pengakuan iman ini berfungsi juga sebagai aturan iman dalam gereja. Sebagai bagian dari polemiknya melawan Arius, Konsili Nisea merumuskan suatu pernyataan iman singkat didasarkan pada syahadat pembaptisan yang digunakan di Yerusalem. Nah, syahadat ini dimaksudkan untuk menegaskan keilahian Kristus terhadap pengertian Arius tentang statusnya sebagai ciptaan. Nah, selain tentang pribadi Yesus, Konsili Nisea juga menetapkan ajaran tentang pengakuan dosa dan kehidupan kekal. Selanjutnya ada Nestorianisme. Nah, Nestorianisme ini adalah suatu ajaran teologi Kristen yang berasal dari ajaran Nestorius. Inti ajaran ini adalah pandangan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kepribadian, yaitu yang satu sebagai pribadi manusia, Yesus dari Nazaret, dan satu lagi sebagai pribadi ilahi atau anak Allah. Nah, Nestorius menolak penggunaan istilah Theotokos atau Bunda Allah dan lebih memilih istilah Christotokos. Tokoh pelopor ajaran Nestorianisme adalah Nestorius yang merupakan seorang uskup dari Konstantinopel yang dinyatakan sesat dan bid'ah oleh Gereja Katolik Roma. Nah, dalam Konsili Efesus pada tahun 431 dan Konsili Kalsedon pada tahun 451, ia merupakan seorang yang sangat saleh, fasih lidah, dan sangat disegani sebagai seorang uskup. Nah, Nestorianisme ini mengajarkan bahwa Kristus yang berinkarnasi terdapat dua pribadi, yaitu pribadi sebagai manusia dan pribadi sebagai ilahi atau anak Allah. Kedua pribadi ini selalu terpisah dan tidak dapat tercampur dalam oknum Kristus yang berinkarnasi tersebut. Ajaran ini berlawanan dengan ajaran Gereja Katolik. Nestorianisme juga menolak pemakaian gelar Theotokos untuk Maria. Nah, menurutnya, sebutan ini menghina Tuhan Allah yang tidak terbatas dan tidak mungkin dilahirkan yang terbatas seperti Maria. Nestorius juga berkhotbah menentang penggunaan gelar Bunda Maria atau Theotokos bagi perawan Maria yang menyebut Maria hanya sebagai Bunda Kristus atau Christotokos. Nah, ia juga berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu Maha Kuasa, sedangkan Yesus yang merupakan anak Allah dan juga manusia dapat menderita dan mati di kayu salib, sehingga Nestorius berpendapat bahwa seharusnya Allah itu tidak wafat di salib karena Allah itu Maha Kuasa, sedangkan Yesus wafat di salib. Nah, oleh sebab itu, bagian manusiawi dari diri Kristus telah wafat di kayu salib, tetapi bukan bagian ilahinya. Setelah munculnya Nestorianisme,
maka gereja mengadakan konsili. Nah, konsili yang diadakan gereja untuk mengkanter ajaran Nestorianisme ini adalah Konsili Efesus. Konsili Efesus merupakan konsili penting dalam sejarah gereja yang diadakan untuk menangani perbedaan ajaran mengenai hakikat Kristus dan Maria. Konsili Efesus dilaksanakan pada tahun 431 Masehi, tepatnya di kota Efesus yang terletak di wilayah Asia Kecil. Dan konsili ini terjadi pada masa kepemimpinan Kaisar Theodosius II, Kaisar Kekaisaran Romawi Timur. Nah, inti pokok dari konsili Efesus ini adalah penegasan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur ilahi dan manusia yang tidak terpisahkan, serta pengakuan bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, sekaligus penolakan terhadap ajaran Nestorius atau Nestorianisme yang memisahkan natur Kristus secara berlebihan. Sekian video pembahasan mengenai ajaran sesat dalam sejarah gereja, yaitu ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita serta pengetahuan kita, sehingga kita dapat mengerti sejarah dalam gereja Katolik.